Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di minggu pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu atas hidup kami, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, dan segala kebaikan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Coba dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih belum betul-betul terbebas dari pandemi. Bahkan beritanya hari-hari ini kembali meningkat ya, yang terpapar COVID-19. Wah, seakan-akan ini kembali terulang apa yang terjadi di masa yang lalu. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, minta perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ya, perhatikan firman ini. Tetapi kami harus, ya, kamu harus, tidak pilihan atau bukan pilihan. Ya, harus itu berarti ya harus dilakukan. Beribadah kepada Tuhan, utamakan itu. Ya, sekali lagi, konteks ibadah di sini bukan hanya sekedar datang ke gereja, nyanyi, nanti dengar firman, bukan hanya itu. Ini lebih kepada sikap hati kita, ya. Mungkin ada yang tidak bisa datang ke gereja, engkau tetap bisa beribadah, ya. Di rumah pun tetap beribadah. Beri waktu untuk engkau memuji Tuhan, berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi selama engkau bisa datang ke gereja, datang, ya, beribadahlah. Utamakan Tuhan dulu. Kadang-kadang alasannya, minggu itu hari santai untuk bangun siang. Coba dikasih Tuhan, sadari bahwa sepanjang hari hidupmu diberkati, disertai Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Ya, jadi utamakan. Ya, alasannya capek segala macam. Sangkal dirimu. Ya, kedagingan ini harus dikalahkan. Ayo mulai beribadah kepada Tuhan. Paksa dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang daging ini harus disalibkan, ya, dipaksa untuk nurut. Memang firman juga mengatakan bahwa roh itu nurut, daging itu lemah. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita terus mengikuti keinginan daging. Justru daging kita harus tunduk, ya, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, mungkin engkau capek, mungkin engkau masih ngantuk, lawan semua itu. Ayo. Kalau engkau betul-betul percaya kepada Tuhan, kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, ya, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dengan engkau beribadah, apa janji Tuhan? Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Perhatikan, apa yang kita konsumsi, makanan minum kita diberkati. Ya, jadi luar biasa. Artinya apa? Kalau diberkati, ini berarti sehat. Ya, tubuh kita ini kan ya bagaimanapun juga butuh makanan dan minuman. Nah, makananmu, minumanmu diberkati Tuhan sehingga itu membawa kebaikan bagi badanmu, bagi tubuhmu. Bahkan dikatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Imani termasuk COVID-19. Imani dijauhkan dari hidup kita. Ya, karena itu ayo mulai beribadah kepada Tuhan. Ini bukan pilihan.
Ya kan besok masih bisa. Jangan pernah engkau mengalahkan waktumu untuk engkau dengan Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan hal yang lain. Ya, ayo engkau harus menang dalam hal ini. Ya, coba lihat lagi firman Tuhan Ibrani 10:25. Saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan, dikatakan jangan, artinya nggak boleh. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Selama ada pertemuan ibadah, selama masih bisa mengadakan ibadah, ayo datang dalam ibadah. Ya, jangan menjauhkan diri dengan alasan aku nggak suka, aku kecewa sama si A, si B. Ya, hati-hati. Kecewamu sama si A, si B, tapi engkau menjauh dari Tuhan. Ini siasat si iblis. Ya. Iblis mau tepuk tangan gitu loh. Aku sedang jengkel sama yang khotbah. Ya, entah itu majelis, entah itu pendeta ya khotbah. Enggak suka sama dia. Akhirnya engkau nggak ibadah kepada Tuhan. Ini iblis tepuk tangan. Aku nggak suka sama PKS-ku. Aku nggak suka sama temenku itu. Ada dia, aku nggak mau ibadah. Kamu tuh kecewa sama siapa sih? Kok sampai Tuhan dikalahkan? Ya, ibadah kepada Tuhan dikalahkan karena kecewa. Hati-hati. Ya, jangan sampai itu terjadi atas hidupmu. Seperti dikatakan firman Tuhan, ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata zaman dulu pun ya, ada beberapa orang yang seperti itu. Dan itu tidak boleh. Ya, jangan kita termasuk orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati. Hari ini saya menasihati Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun kau berada, di gereja manapun engkau, ya, jemaat manapun, ayo datang ke gereja. Ya, saya menasihati saudara hari ini. Dan semakin giat melakukannya, ya semakin giat, makin sungguh-sungguh menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat, ini mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayo, kedatangan Yesus yang kedua semakin dekat. Jangan sampai kita jauh, tapi semakin dekatlah dengan Tuhan. Mari tingkatkan ibadahmu. Beribadah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan memberkati akan hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sebaliknya kami harus beribadah kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami melakukannya, janji-Mu Engkau memberkati makanan dan minuman kami. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau menjauhkan segala penyakit, termasuk COVID-19 dari hidup kami. Kami sehat, kami kuat sebab Engkau Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami, ibadah kami dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, jauhkan segala penyakit. Kami semua sehat dan kuat, diberkati dan disertai Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo siapkan dirimu untuk beribadah hari ini. Ya, utamakan Tuhan, supaya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.